Langit Istanbul kelabu ketika pesawat dari Jakarta mendarat. Di balik kaca bandara, seorang perempuan bertubuh tinggi tegap melangkah dengan ransel besar di punggungnya. Megawati Hangestri, nama yang sempat mengguncang Asia, kini melangkah ke tanah asing dengan harapan dan beban yang tak kalah berat. Tak ada karpet merah, tak ada sambutan media besar-besaran, hanya tatapan dingin dari beberapa staf klub Manisa BBSK yang menjemputnya dengan papan nama seadanya. Megawati sempat bertanya dalam hati, benarkah aku memilih jalan yang benar? Klub ini bukan juara bertahan, bukan pula favorit. Namanya bahkan jarang muncul dalam perbincangan publik. Tapi di balik ketidakterkenalan itu, ada janji dari manajemen, kebebasan bermain dan membangun dari nol. Bagi Mega, itu bukan jebakan, melainkan tantangan. Hari pertama latihan bagai mimpi buruk. Cuaca dingin menusuk tulang, dan instruksi pelatih terdengar asing, penuh istilah yang belum akrab di telinga. Rekan satu tim hanya menyapa singkat, sebagian bahkan menghindari kontak mata. Salah satu pemain senior terlihat berbisik pada yang lain sambil tertawa kecil, membuat Megawati makin merasa terasing. Ia adalah pendatang yang diragukan, bukan bintang yang disambut. Meski hatinya mulai gentar, Megawati tak menunjukkan goyah di wajahnya. Ia menjawab sinisnya lingkungan dengan kerja keras. Saat yang lain pulang, ia tetap memukul bola ke dinding gym, ratusan kali. Tangannya lecet, tapi ia tahu, rasa sakit fisik tak seberapa dibanding rasa sepi dan tak dianggap. Setiap tetesan keringat adalah pernyataan diam bahwa ia datang bukan untuk menyerah. Media lokal mulai mencibir keputusannya. Mengapa pemain Asia, apalagi dari Indonesia, datang ke klub kecil Turki? Cari popularitas atau pelarian? Tajuk-tajuk itu menyakitkan, tapi Megawati membacanya satu persatu. Bukan untuk meratap, tapi untuk menyimpannya sebagai bahan bakar. Di apartemennya yang sempit, ia menempel foto timnas Indonesia dan ibunya di dinding. "Kamu bukan hanya atlet," kata ibunya sebelum berangkat, "kamu lambang harapan bagi anak-anak yang tak punya panggung." Kalimat itu terus berputar di kepalanya setiap kali rasa lelah menyergap. Ia tahu, di balik sunyi latihan dan dinginnya sambutan, ada sesuatu yang harus diperjuangkan lebih besar dari sekadar poin. Beberapa hari kemudian, ia tampil dalam pertandingan pramusim. Pelatih hanya memberinya waktu 1 set. Namun dalam waktu singkat itu, ia membuat 3 es berturut-turut dan 1 blok krusial yang menyelamatkan tim dari kekalahan. Suara penonton, yang awalnya sepi, perlahan mulai memberi tepuk tangan. Tak meriah, tapi cukup untuk memberi secercah cahaya. Di lorong keluar stadion, Megawati berdiri sebentar, menatap tribun kosong. Ia tersenyum kecil. "Ini baru permulaan," gumamnya dalam bahasa Indonesia. Jauh dari rumah, jauh dari sorotan, namun sangat dekat dengan takdir yang mulai menampakkan wajahnya. Pekan demi pekan berlalu, dan rasa asing di tubuh Megawati tak kunjung sirna. Meski aksinya di laga pramusim mulai menarik perhatian, suasana ruang ganti tetap dingin. Rekan-rekan setimnya masih melihatnya sebagai eksperimen manajemen yang mungkin hanya sesaat bersinar. Seorang pemain lokal bahkan dengan terang-terangan berkata dalam bahasa Turki yang diterjemahkan setengah hati, "Pemain Asia hanya jago kalau lawannya lemah." Pelatih pun belum sepenuhnya mempercayakan tim padanya. Dalam latihan, ia tak diberi posisi inti. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan, sementara keberhasilannya seperti diabaikan. Beberapa kali, Mega hanya duduk di bangku cadangan saat laga-laga penting berlangsung. Ia menahan perihnya ego yang terinjak, mencoba menguatkan diri bahwa ini adalah bagian dari proses pendewasaan. Di malam-malam sepi, Megawati mulai bertanya, apa benar ia masih dicintai dunia voli? Di saat popularitasnya di Indonesia meroket, mengapa di sini ia seperti tak dianggap? Ia mulai menulis di jurnal kecil yang selalu ia bawa, menuliskan perasaan, doa, dan harapan dalam bahasa ibunya. Ia sadar, satu-satunya cara menjawab keraguan ini adalah melalui tindakan, bukan keluhan. Satu titik balik terjadi dalam sesi latihan tertutup. Saat salah satu outside hitter utama cedera, pelatih terpaksa memasukkan Megawati ke tim utama untuk simulasi pertandingan. Yang terjadi mengejutkan semua. Dalam 3 set simulasi, ia mencetak lebih dari 20 poin, memaksa pertahanan utama Manisa pontang-panting. Rekan-rekan yang sebelumnya mencibir hanya bisa terdiam, beberapa bahkan mulai menatapnya dengan mata berbeda. Namun, saat pelatih mengumumkan starting line-up untuk laga akhir pekan, nama Megawati tetap tak muncul. Ia kecewa, tapi tidak mengamuk.
Sebaliknya, ia datang lebih awal ke lapangan, membantu staf menyiapkan bola, dan menyemangati rekan-rekan dari pinggir lapangan. Sikapnya membuat seorang pemain muda, Elif, mendekat dan berkata pelan, "Aku ingin belajar dari kamu." Itu pertama kalinya ia merasa benar-benar diterima. Hari itu, meski tidak bermain, kamera televisi sempat menyorot Megawati yang berdiri dan bertepuk tangan paling keras saat timnya menang. Tayangan itu viral di media sosial Turki. Banyak netizen mulai bertanya, siapa pemain asing yang penuh semangat itu? Mengapa dia tak dimainkan? Nama Megawati mulai beredar di kolom-kolom komentar, bukan karena statistik, tapi karena sikap dan aura yang memancar kuat dari sisi lapangan. Tak lama setelahnya, pelatih mengajaknya bicara empat mata. "Aku akui, aku ragu padamu," katanya jujur. "Tapi sekarang, aku ingin melihatmu bermain dari awal minggu depan." Kalimat itu seperti siraman air di tengah musim dingin. Bukan karena akhirnya dipercaya, tapi karena perjuangannya yang tanpa kata mulai berbicara sendiri. Malam itu, Megawati memandang langit kota Manisa dari balkon apartemennya. Lampu-lampu berpendar lembut, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Ia menutup matanya, mengingat semua rasa sakit yang kini perlahan berubah menjadi harapan. Ia tak perlu diterima semua orang di awal. Ia hanya perlu terus berjalan, karena kepercayaan sejati tak dibangun dalam sehari, melainkan dibuktikan dengan hati yang tak berhenti berjuang. Akhirnya hari itu tiba. Nama Megawati muncul di daftar starting line-up untuk pertandingan kandang melawan Bursa Buyuk Sehir Belediyespor, tim papan tengah yang terkenal agresif. Stadion belum sepenuhnya penuh, namun sorot mata fans Manisa yang hadir tampak penasaran. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya bisa ditunjukkan oleh pemain asing yang selama ini hanya jadi bahan spekulasi. Ketika namanya dipanggil dalam pengumuman pemain, sorakan masih terdengar ragu. Beberapa orang bahkan hanya bertepuk tangan seadanya. Namun bagi Megawati, suara itu cukup. Ia melangkah ke lapangan seperti memasuki panggung pertunjukan yang telah ia tunggu sepanjang musim. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut, tapi karena lapar akan pembuktian. Set pertama dimulai buruk, setter kurang akur dengan timingnya, dan bola-bola yang datang tidak ideal. Satu spike-nya bahkan diblok keras, membuat penonton mendesah. Tapi Mega tak menunduk. Ia mengepalkan tangan, memberi isyarat pada setter untuk mengulangi. Dan saat bola kembali padanya, ia melayang dan melepaskan smash secepat kilat, menghantam lantai lawan tanpa sempat disentuh. Skor berubah, dan sorakan penonton mulai berubah jadi sorak kagum. Set kedua menjadi panggung miliknya. Ia mencetak es service, spike diagonal, bahkan blok mati terhadap opposite lawan yang biasanya sulit ditembus. Sorak penonton kini bergema lantang, dan untuk pertama kalinya, Chen, Mega, mulai terdengar dari tribun. Kamera televisi menyorot wajahnya yang penuh semangat, peluh menetes di pelipis, dan mata yang menyala dengan nyala api kepercayaan diri. Di set ketiga yang menentukan, Bursa sempat unggul jauh. Tapi Megawati tidak menyerah. Ia merangkul Elif, pemain muda yang mulai ia anggap adik sendiri, dan memompa semangat tim. "Kita buktikan kita bukan tim lemah," katanya dengan suara bergetar. Dengan rally panjang dan kerja sama solid, Manisa mengejar dan akhirnya membalikkan keadaan. Poin terakhir dicetak Megawati melalui spike keras yang bahkan membuat salah satu pemain belakang lawan terduduk. Sorak-sorai membahana. Para supporter berdiri, memberikan standing ovation. Bahkan pelatih lawan ikut bertepuk tangan. Saat Megawati berjalan ke pinggir lapangan usai pertandingan, beberapa anak kecil memanggil namanya dengan logat Turki yang lucu. Ia menoleh dan tersenyum, lalu memberikan wristband-nya pada seorang gadis kecil yang menatapnya dengan mata berbinar. Usai pertandingan, media lokal langsung menulis tajuk besar, "Mega dari Timur, Cahaya Baru Manisa." Akun media sosial klub dibanjiri pujian dan permintaan jersey bernomor 17. Salah satu mantan pemain nasional Turki bahkan menulis di Twitter, "Kita mungkin baru melihat salah satu pemain asing paling berdampak musim ini." Perlahan tapi pasti, sosok yang dulu diragukan kini mulai mengubah persepsi publik. Malam itu, saat suasana stadion telah sepi, Megawati berdiri di tengah lapangan, menatap langit Manisa yang bertabur bintang. Ia menutup matanya sejenak, merasakan hangatnya kemenangan bukan hanya atas lawan, tapi atas keraguan, rasa asing, dan luka hati yang selama ini ia tanggung diam-diam. Ia tahu ini baru langkah awal, tapi kali ini, ia sudah tidak lagi sendirian.
Kemenangan dramatis atas Bursa bukan hanya membuka mata para penggemar, tapi juga menyentak kesadaran para pemain Manisa BBSK. Mereka mulai percaya bahwa tim ini mampu lebih dari sekadar bertahan di liga. Aura yang dibawa Megawati merembes ke setiap sudut ruang ganti. Ia tidak banyak bicara, tapi sikapnya yang konsisten, semangatnya saat latihan, dan kehangatannya di luar lapangan mengubah ritme tim secara perlahan tapi pasti. Pelatih yang awalnya kaku kini mulai membentuk strategi di sekitar kemampuan Megawati. Ia menjadi poros serangan, tapi tetap memberi ruang bagi pemain lain untuk bersinar. Elif, yang tadinya hanya jadi cadangan, berkembang pesat berkat bimbingan Megawati. Bahkan setter utama mulai lebih percaya diri mengatur bola karena tahu, siapapun lawannya, ada Megawati yang bisa menyelesaikan. Dalam 5 laga berikutnya, Manisa mencatatkan 5 kemenangan beruntun. Di setiap pertandingan, Megawati tak pernah absen mencetak lebih dari 20 poin. Tapi lebih dari statistik, yang paling mencolok adalah perubahan sikap tim. Mereka tak lagi bermain sekadar bertahan, tapi mulai menekan, menyerang, bahkan mendikte permainan. Sebuah perubahan besar untuk klub yang selama ini dianggap penggembira. Media Turki mulai menggunakan istilah baru, efek Mega. Setiap kali ia bermain, kursi stadion terisi penuh. Jersey bernomor 17 ludes dalam waktu singkat. Di kafe-kafe kota Manisa, anak-anak mulai menirukan gerakan smash-nya. Wartawan dari Istanbul dan Ankara mulai berdatangan hanya untuk melihat bagaimana pemain dari Asia Tenggara bisa mengubah klub yang hampir tak diperhitungkan. Namun, di balik euforia itu, tekanan pun mulai naik. Tim-tim besar mulai mempelajari pola permainan Manisa, mencoba menjegal dengan strategi khusus. Dalam satu laga tandang yang sulit, Megawati sempat mengalami cedera ringan di lututnya. Seluruh stadion terdiam ketika ia tersungkur. Tapi ia bangkit, menahan nyeri, dan tetap melanjutkan permainan hingga akhir, membuktikan bahwa tekadnya tak bisa dijatuhkan hanya oleh rasa sakit. Di ruang ganti setelah laga itu, pelatih menyentuh bahunya dan berkata pelan, "Kau bukan hanya pemain hebat, Megawati. Kau telah menghidupkan klub ini." Para pemain satu persatu menghampirinya, bukan hanya memberi selamat, tapi memberi pelukan. Bahkan beberapa yang dulu dingin kini memintanya berbagi pengalaman tentang bagaimana bertahan dalam tekanan. Perubahan Manisa mulai menebar getar ke seluruh liga. Klub-klub elit yang sebelumnya meremehkan kini mulai cemas. Fenerbahce dan Vakifbank, dua raksasa yang tak pernah menyangka akan terganggu oleh klub kecil, kini menyusun ulang strategi menghadapi Manisa yang baru. Sementara itu, Megawati tetap tenang, terus berlatih di gym malam hari. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang, tapi saat itu tiba, ia akan berdiri paling depan. Dan ketika seluruh kota mulai mengenalnya sebagai pahlawan, Megawati tetap setia pada satu rutinitasnya setiap malam, berdiri di balkon apartemen, menatap langit Manisa, lalu menulis satu kalimat di jurnalnya, "Mimpi belum selesai." Ini baru permulaan. Nama Megawati Hangestri kini sudah jadi percakapan hangat di seluruh Turki. Namun sorotan media berubah menjadi sorotan tajam saat Manisa dijadwalkan menghadapi Fenerbahce, klub raksasa dengan pemain bertabur bintang dan pelatih bertangan dingin. Di atas kertas, tidak ada yang menjagokan Manisa. Para komentator televisi menyebut laga ini sebagai pertarungan gajah lawan semut. Sebuah uji kekuatan yang bisa mengukir sejarah, atau menghancurkan mimpi. Hari pertandingan tiba dengan atmosfer mencekam. Arena Ulker Sports Hall penuh sesak oleh lautan kuning biru pendukung Fenerbahce. Suara sorakan, ejekan, dan nyanyian membanjiri udara. Saat nama Megawati disebut dalam pengumuman pemain, sebagian penonton mencemooh. "Pemain Asia ini belum pernah melawan kami," seru seorang fans fanatik. Tapi Megawati hanya diam, menatap lapangan seperti medan perang yang telah ia siapkan dalam batinnya berhari-hari. Set pertama berjalan seperti prediksi. Fenerbahce tampil menekan dengan akurasi tinggi. Manisa goyah. Megawati pun beberapa kali dipaksa menyerang dari posisi sulit, membuat spike-nya terbaca dan diblok. Skor terpaut jauh, dan kamera TV sempat menangkap wajahnya yang tampak lelah dan frustrasi. Namun saat jeda antar set, ia berdiri di tengah lingkaran tim dan berkata pelan tapi tegas, "Mereka boleh punya segalanya. Tapi kita punya keyakinan." Set kedua mulai berubah. Dengan penuh determinasi, Megawati melepaskan servis keras yang memecah pertahanan Fenerbahce. Ia mengejar bola hingga pinggir lapangan, menyelamatkan bola-bola mati, dan memberi umpan saat setter terjatuh.
Ledakan emosinya tiap kali mencetak poin memicu semangat seluruh tim. Elif, yang kini jadi starter, mencetak blok penting setelah Mega berteriak, "Ambil itu, Elif. Percaya dirimu." Manisa menyamakan kedudukan 1-1. Penonton tuan rumah mulai gelisah. Komentator mulai berubah nada, "Kita tidak sedang melihat Manisa yang lama." Pada set ketiga dan keempat, pertandingan menjadi bak perang mental. Fenerbahce memanfaatkan segala cara, servis tipuan, delay permainan, bahkan provokasi. Namun Megawati tak terpancing. Ia mengangkat tangannya ke arah tribun, meminta sorakan lebih keras, bukan untuk dirinya, tapi untuk membungkam keraguan. Set kelima, penentuan. Skor 12-12. Udara terasa menyesakkan. Bola terakhir mengarah ke Megawati, ia melompat setinggi mungkin dan memukul bola dengan kekuatan penuh, memantul keras di lantai Fenerbahce. Poin, Manisa unggul 13-12. 2 poin kemudian, Elif menutup laga dengan blok dramatis. Seluruh bench Manisa meledak. Megawati terjatuh ke lantai, menangis. Bukan karena lelah, tapi karena keajaiban yang dulu hanya hidup di mimpinya, kini menjadi nyata. Skor akhir, 3-2 untuk Manisa. Di konferensi pers, pelatih Fenerbahce mengakui dengan getir, "Hari ini kami kalah bukan dari tim kecil. Kami kalah dari tim yang percaya diri. Dan dari seorang Megawati yang luar biasa." Sorotan media Turki berubah total. Mega menumbangkan monster, jadi headline di mana-mana. Bahkan akun resmi Liga menuliskan, "Panggung ini kini milik Manisa." Di lorong keluar stadion, Megawati berjalan perlahan, memegang handuk dan menutupi wajahnya yang masih basah oleh air mata. Tapi sebelum ia masuk ruang ganti, seorang anak laki-laki mengenakan jersey Fenerbahce menyodorkan bola padanya untuk ditandatangani. "Kamu pemain terbaik yang pernah aku lihat," bisiknya malu-malu. Megawati tersenyum, menandatangani bola, dan menepuk bahunya. Karena di saat semua mengejek, satu anak kecil ini percaya. Dan itu, bagi Megawati, lebih dari cukup. Kemenangan atas Fenerbahce mengguncang seluruh negeri. Namun tak butuh waktu lama bagi badai berikutnya datang. Di final Liga, Manisa BBSK harus menghadapi raksasa terakhir, Vakifbank, tim legendaris Turki dan langganan juara Eropa. Klub dengan struktur permainan sepresisi mesin, dan pemain-pemain dunia yang sudah kenyang pengalaman. Di atas kertas, mereka tak hanya unggul, mereka adalah tembok mustahil yang jarang bisa dirobohkan. Kota Manisa mendadak bergairah. Ribuan pendukung berbondong-bondong menuju Istanbul, membanjiri stadion untuk mendukung tim yang dulunya hanya simbol daerah. Megawati duduk sendirian di ruang ganti menjelang pertandingan. Ia menatap sepatu bolanya yang lusuh, sambil menggenggam kalimat dari ibunya yang selalu ia simpan di dompet, "Kalau tidak ada jalan, maka kau harus jadi jalannya sendiri." Matanya basah, tapi bukan oleh takut, melainkan oleh kesadaran bahwa ini adalah titik puncak dari seluruh luka dan perjuangan. Set pertama, Manisa seperti dihantam badai. Vakifbank tampil buas. Serangan bertubi-tubi, blok tinggi menjulang, dan servis yang mematikan membuat Manisa kewalahan. Megawati pun dipaksa menyerang dari posisi sempit, dan beberapa kali gagal. Set itu ditutup dengan skor 25-14. Set kedua tak jauh beda. Megawati dihantui keraguan, pundaknya terasa berat. Ia menatap papan skor dan untuk sesaat, kenangan buruk di masa-masa awal kembali membayang. Saat jeda, ruang ganti Manisa nyaris hening. Beberapa pemain tertunduk, bahkan Elif mulai menangis. Namun Megawati berdiri perlahan. Dengan suara serak, ia berkata, "Kita bukan sampai di sini karena keberuntungan. Kita sampai karena kita berani." Ia menatap mata satu persatu rekannya, lalu menggenggam tangan Elif. "Vakifbank mungkin punya nama besar. Tapi malam ini, nama kalian juga akan abadi, kalau kalian berani bertarung." Set ketiga berubah drastis. Megawati tampil seperti kesurupan. Ia menghantam bola dengan kekuatan yang bahkan membuat libero lawan terpental. Setiap smash disertai teriakan yang membakar semangat. Manisa mengimbangi permainan. Mereka merebut set ketiga 25-22. Penonton berdiri, atmosfer berubah. Sorak-sorai, "Miga! Miga!" menggema di stadion netral, seolah dunia menyaksikan lahirnya sebuah kisah keajaiban. Set keempat lebih keras. Pertukaran poin begitu ketat, dan beberapa kali terjadi rally panjang yang membuat semua menahan napas.
Megawati mencatat 5 blok penting dan 1 servis es di saat krusial. Elif, dengan keberanian yang ia warisi dari mentornya, mencetak winner yang menutup set dengan skor 26-24 untuk Manisa. Skor kini 2-2. Seluruh negeri menonton. Ribuan penonton di rumah berteriak, tak percaya Manisa memaksa juara bertahan ke set penentuan. Set kelima adalah neraka. Megawati nyaris pingsan karena kram, tapi ia menolak digantikan. Skor terus kejar-kejaran. Di poin 13-13, ia melompat untuk spike namun terpeleset saat mendarat. Seluruh stadion terdiam, namun saat semua mengira ia tak bisa melanjutkan, Megawati bangkit, memukul lantai keras-keras, lalu kembali berdiri. Pada 2 bola terakhir, ia mencetak blok dan spike penutup yang menghujam lantai seperti petir. Manisa menang, tangis pecah di mana-mana, para pemain Fakif Bank tertunduk, dan dunia terdiam sejenak. Yang tak mungkin, telah terjadi. Klub yang dulunya hanya pelengkap kalender liga kini berdiri di podium tertinggi. Megawati dikerubungi rekan-rekannya, tapi ia justru berlutut di tengah lapangan, mencium logo Manisa di bajunya, dan menangis sepuasnya. Ia tahu, bukan hanya tim yang menang malam itu, tapi perjuangan, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa seorang gadis dari Indonesia bisa menaklukkan Eropa, dengan tekad yang tak bisa diblok oleh siapapun. Malam kemenangan itu menjadi mimpi kolektif yang tak ingin segera usai. Kota Manisa berpesta sepanjang malam. Jalan-jalan dipenuhi suara klakson, bendera berkibar dari jendela-jendela, dan di setiap layar televisi, tayangan ulang kemenangan atas Fakif Bank diputar tanpa henti. Tapi di balik sorak-sorai rakyat kecil itu, para petinggi klub dan federasi menyadari, ini bukan hanya tentang sebuah trofi. Ini adalah revolusi. Manisa BBSK yang sebelumnya nyaris tak punya sponsor kini didatangi deretan investor dari Istanbul, Qatar, hingga Tokyo. Tawaran kerja sama mengalir deras. Gedung latihan direnovasi, fasilitas medis diperbarui, dan akademi muda dibentuk atas nama Proyek Mega, sebuah pusat pembinaan bagi talenta muda Turki dan Asia. Semua bermula dari satu pemain yang pernah dianggap asing dan tak cukup besar untuk panggung Eropa. Megawati menolak semua pujian yang mengarah padanya. Dalam wawancara pasca pertandingan, ia hanya berkata, "Saya hanya bagian kecil dari cerita besar ini. Yang membuat Manisa menang bukan saya, tapi keberanian kami untuk bermimpi." Namun dunia tahu, keberanian itu berasal dari seorang gadis yang melawan sunyi, dingin, dan cemoohan dengan kepala tegak dan senyum yang tak pernah padam. Media-media internasional mulai meliput. ESPN Asia, Volleyball World, bahkan kanal olahraga Jepang dan Korea mewawancarainya. "Apakah Anda akan pindah ke klub besar setelah ini?" tanya seorang reporter asing. Megawati menjawab pelan, "Klub besar bukan tentang nama, tapi tentang hati." Jawaban itu viral, disanjung karena kesederhanaannya, dan dari situlah, legenda mulai terbentuk. Anak-anak sekolah di Turki mulai menggunakan nama Megawati sebagai julukan bagi teman yang tangguh. Di toko olahraga, permintaan jersey Manisa melonjak tajam. Bahkan dalam sesi latihan terbuka, ada seorang anak laki-laki berkebutuhan khusus yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat Megawati dari dekat. Ketika Mega menghampirinya dan memberikan pelukan, seluruh tribun menangis bersama. Sementara itu, pemerintah kota Manisa memberikan penghargaan kehormatan tertinggi untuk Megawati dan tim. Sebuah patung kecil didirikan di luar stadion, bukan sebagai bentuk pemujaan, tapi sebagai pengingat bahwa keajaiban bisa muncul dari tempat yang paling tidak disangka. Di bawahnya tertulis, "Kita tidak lahir sebagai legenda. Kita menjadi legenda karena tidak menyerah." Hubungan Megawati dan rekan-rekannya pun berubah dari sekadar kerja sama menjadi keluarga. Elif kini memanggilnya kakak, dan para pemain lokal mengajaknya makan malam tiap minggu. Pelatih bahkan mengakui, "Kami tidak merekrut Megawati. Tuhan yang mengirimkannya." Semangat tim berubah permanen, mereka tak lagi bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa semangat bisa menaklukkan segalanya. Namun di balik senyum dan keberhasilan, Megawati tetap menjaga kesunyian pribadinya. Di malam-malam yang hening, ia masih menulis di jurnalnya. Dan dalam salah satu halamannya, ia menulis, "Aku tak pernah mencari kejayaan. Aku hanya ingin membuktikan bahwa yang tak dianggap, bisa jadi yang paling berarti." Di situlah letak kekuatan sejatinya, bukan pada smash, tapi pada jiwa yang tak gentar oleh dunia. Waktu terus berjalan, tapi gaung nama Megawati Hangestri tak meredup.
Sebaliknya, justru semakin kuat. Dalam semusim, ia tidak hanya mengubah nasib Manisa BBSK, tapi juga memutar arah sejarah Liga Voli Turki. Para analis menyebut musim itu sebagai tahun kebangkitan Timur. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya soal kemenangan, melainkan bagaimana satu nama sederhana dari Asia Tenggara bisa mengguncang seluruh ekosistem voli dunia. Federasi Voli Eropa (CEV) bahkan secara resmi memasukkan Megawati ke dalam daftar nominasi pemain terbaik Eropa, meskipun ia bukan warga negara Eropa. Sebuah keputusan kontroversial, tapi sekaligus simbolis. Sebab, dunia tak lagi memandang batas geografis sebagai sekat kualitas. Dan semua itu dimulai dari kerja keras seorang putri bangsa yang dulu hanya bermimpi punya sepatu layak saat remaja. Di Indonesia, pengaruh Megawati meledak. Sekolah-sekolah mulai membuka kelas voli untuk perempuan. Tayangan Liga Voli Turki jadi tontonan primetime. Presiden RI bahkan memberikan penghargaan khusus untuk Megawati, menyebutnya sebagai Duta Semangat Indonesia. Ribuan remaja menulis surat padanya, mengaku terinspirasi untuk tidak menyerah, baik di olahraga maupun dalam kehidupan. Sementara itu, klub-klub Eropa mulai membuka diri terhadap pemain dari Asia Tenggara. Pemantauan dilakukan di Filipina, Vietnam, dan Thailand. Apa yang dulu dianggap pasar kecil, kini berubah jadi ladang emas. Megawati membuka pintu, kata seorang pencari bakat dari Italia. Ia bukan hanya pemain hebat, tapi perintis jalan bagi dunia yang lebih setara. Namun di balik semua gemerlap itu, Megawati tetaplah Megawati. Ia masih menyapa staf kebersihan stadion dengan senyum hangat, masih datang lebih awal untuk latihan, dan masih menulis jurnalnya saban malam. Ketika ditanya apa yang paling membanggakan dari semua pencapaiannya, ia menjawab, bukan trofi. Tapi ketika seorang anak kecil bilang padaku, Kak Mega bikin aku percaya diri. Manisa BBSK sendiri tak lagi dianggap tim kecil. Mereka masuk Liga Champions Voli Eropa, dan kini disebut sebagai klub rakyat dengan jiwa raksasa. Setiap pertandingan kandang mereka penuh, bahkan ada mural raksasa Megawati di tembok stadion. Klub-klub besar Turki berulang kali mencoba membajak Megawati dengan tawaran besar, namun ia menolak. Saya belum selesai di sini, katanya sederhana. Pada akhir musim, ia duduk sendiri di tengah lapangan, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, musim depan akan lebih berat. Ia tahu nama besarnya akan terus diuji. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak lagi sendiri. Dunia kini menatap ke arahnya, bukan dengan sinis, tapi dengan rasa hormat. Dan itu adalah kemenangan yang lebih besar dari angka di papan skor. Dalam halaman terakhir jurnalnya musim itu, Megawati menulis kalimat yang kelak dicetak di poster motivasi, mural sekolah, dan kaos supporter. Jangan tunggu diakui dunia, buktikan bahwa dunia tak bisa mengabaikanmu. Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup kuat untuk menjadi warisan yang akan hidup jauh lebih lama dari siapapun yang menuliskannya.